Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, nama saya Nurbanatul Awaliyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hukum tajwid Quran Surat Ali Imran ayat 159 adalah: yang pertama ada fabima, yaitu matobi'i, sebab fathah menghadapi alif. Rahmatim mina, idgham bigunnah, sebab ada tanwin menghadapi mim. Minallahi, lafzul jalalah tafhim atau lam mufakhamah, sebab sebelumnya berbaris fathah. Linta, ikhfa hakiki, sebab ada nun sukun menghadapi ta. Lahum wa, izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi waw. Lau, layyin, sebab waw sukun sebelumnya berbaris fathah. Kunta, ikhfa hakiki, sebab nun sukun menghadapi ta. Fadzun ghalidho, izhar haqi, sebab tanwin menghadapi gho. Ghalidho, matobi'i, sebab ya sukun sebelumnya berbaris kasroh. Ghalidhul qalbi, alif lam atau izhar qamariyah, sebab alif lam menghadapi qaf. Selanjutnya ada lang faddu, yaitu ikhfa hakiki, sebab nun sukun menghadapi fa. Lang faddu matobi'i, sebab domah menghadapi waw sukun. Min haw, izhar haqi, sebab nun sukun menghadapi ha. Haw layyin, sebab waw sukun sebelumnya berbaris fathah. Anhum, izhar haqi, sebab nun sukun menghadapi ha. Anhum wa, izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi waw. Wastaghfir, ra tarqiq atau muraqqaqah, sebab kasroh menghadapi ra sukun. Lahum wa, izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi waw. Sya matobi'i, sebab fathah menghadapi alif. Syawir, ra tarqiq, sebab kasroh menghadapi ra sukun. Lalu ada humfi, izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi fa. Fi matobi'i, sebab kasroh menghadapi ya sukun. Fil amri, alif lam atau izhar qamariyah, sebab alif lam menghadapi hamzah. Fil amri, izhar syafawi, sebab mim sukun menghadapi ra. Fa idza matobi'i, sebab fathah menghadapi alif. Azamta,
idhar syafawi sebab mim sukun menghadapi ta, ala matobi'i sebab fathah menghadapi alif, alallahi lam tafhim sebab sebelumnya berbaris fathah, inna gunnah sebab nun bertasydid, innallaha lamutafhim sebab sebelumnya berbaris fathah, al-muttau alif lam atau izhar qamariyah sebab alif lam menghadapi mim, al-mutawakkilin mad arid disukun sebab matobi'i mematikan huruf hidup di depannya dan terletak di akhir kalimat. Baik, selanjutnya adalah asbabun nuzul ayat tersebut sangat berkaitan erat dengan peristiwa Perang Uhud. Mengapa demikian? Karena pada peristiwa Perang Uhud, menurut Al-Wahidi, bahwasanya banyak tentara di masa peristiwa tersebut sangat berlomba-lomba untuk mendapatkan rampasan perang. Lalu pada riwayat lain dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW seringkali menurunkan atau menerjunkan tentara-tentara Islam untuk berjihad di medan perang. Ketika peristiwa Perang Uhud, banyak daripada tentara Islam kembali untuk dan setengah atau sebagian di antara mereka banyak yang mengambil rampasan perang sebelum dibagikan sesuai dengan haknya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut sebagai larangan mengambil rampasan perang sebelum dibagikan oleh amir atau pemimpinnya. Baik, menurut Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwasanya ketika perang Uhud terjadi, banyak peristiwa yang menyebabkan para tentara atau orang-orang yang ada di sana mengeluarkan emosi atau kemarahan. Nah, oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di sana sebelum melakukan atau bertindak untuk memerangi atau bertindak berperang. Nah, ketika itu dan Nabi Muhammad SAW juga menerima usulan dari mayoritas mereka, walaupun Nabi Muhammad tidak berkenan atau kurang berkenan daripada usulan-usulan dari mereka. Dan Nabi Muhammad pula tidak memaki atau tidak mempermasalahkan sahabat yang meninggalkan markas mereka. Namun Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat dengan lemah lembut. Baik, selanjutnya, demokrasi yang tertera di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 ini lebih bercorak islami atau musyawarah. Menurut Imam Ash-Shidiki, bahwasanya demokrasi atau musyawarah ini lebih condong ke dalam hal keduniawian saja. Nah, mengapa demikian? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan pemuka rakyat atau pemuka masyarakat mengenai permasalahan politik, pemerintahan, atau kemasyarakatan. Nah, bermusyawarahnya ini melalui urusan-urusan ekonomi, politik individu, atau lain sebagainya. Nah, sedangkan mengenai urusan keagamaan, Al-Quranlah sebagai hakimnya. Nah, di dalam ayat di atas atau di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 ini, sebelum kita melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, alangkah baiknya kita melakukan hal-hal sebelum melakukan musyawarah, yaitu yang pertama ada melaksanakan atau memohon ampun dan memohonkan ampun, meminta maaf, memohonkan ampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Lalu ada juga bersikap lemah lembut. Nah, sebelum kita melakukan musyawarah, alangkah baiknya kita melakukan 3 hal tersebut agar ketika kita bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di sana atau bermusyawarah dengan kelompok masyarakat atau organisasi, kita dengan mudah menerima atau memberikan argumen-argumen mengenai urusan-urusan atau permasalahan-permasalahan yang sedang dimusyawarahkan. Karena ketika kita melakukan 3 hal tersebut, bisa dikatakan atau bisa diistilahkan bahwasanya ketika adanya perselisihan, kita dapat menerima dengan mudah, dapat menerima dengan baik dan lapang dada, seperti itu.
Selanjutnya, nilai-nilai yang terdapat di dalam demokrasi atau nilai-nilai demokrasi yang terdapat di dalam musyawarah itu antara lain adalah toleransi, lalu bebas mengemukakan pendapat, dan memiliki nilai kemartabatan, dan juga percaya diri. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai Quran Surat Ali Imran ayat 159. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.